Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Restiani dari kelas 11 BDPA. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang politik etis. Uraikan latar belakang penerapan kebijakan politik etis di Nusantara Indonesia. Latar belakang kebijakan politik etis yang saya tahu, politik etis adalah politik balas budi yang mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional dan menghapus sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda karena sangat menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan politik etis itu diadakan. Politik etis berasal dari karung sosialis dan liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi. Jelaskan tujuan dan tokoh politik etis. Tujuan diadakannya politik etis adalah sebagai bentuk balas budi Belanda terhadap rakyat Indonesia. Tokoh pertama pencetus politik etis adalah Van Deventer dan didukung oleh salah satu aktivis Belanda yang bernama Pieter Brosso. Jelaskan isi dari politik etis. Nah, politik etis juga berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya terdapat 3 program utama, yakni irigasi, edukasi, dan imigrasi. Irigasi dalam program ini adalah pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Edukasi melalui program edukasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat. Dan yang terakhir, emigrasi. Emigrasi adalah program yang diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau di Indonesia. Jelaskan dampak positif dan negatif kebijakan politik etis di Nusantara Indonesia. Nah, politik etis juga memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif yang dimiliki oleh politik etis adalah politik etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Program edukasi yang diberikan dalam politik etis melahirkan kaum terpelajar dan dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Dan meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Kemudian dampak negatif dari politik etis adalah pelaksanaan politik etis bagi Indonesia, yakni pendidikan hanya dinikmati oleh kalangan elit seperti kaum priayi, dan saluran irigasi juga kebanyakan hanya untuk perkebunan milik pengusaha Belanda. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.